Bencana banjir di Sumatera. Ketika alam berbicara, manusia harus mendengarkan. Banjir kembali melanda Sumatera, seakan mengingatkan kita bahwa pulau yang kaya akan hutan tropis ini sedang mengalami luka yang semakin dalam. Curah hujan yang tinggi tentu menjadi penyebab langsung, tetapi realitasnya jauh lebih rumit. Bencana ini bukan hanya soal alam yang murka, melainkan juga akibat dari ulah manusia yang mengabaikan keseimbangan lingkungan selama puluhan tahun. Dalam beberapa minggu terakhir, wilayah-wilayah seperti Sumatera Barat, Riau, Jambi, hingga Aceh diguyur hujan dengan intensitas ekstrim. Sungai-sungai besar meluap, merendam desa-desa, memutus akses jalan, bahkan membuat ribuan warga harus mengungsi. Banyak rumah hanyut, sawah terendam, dan aktivitas ekonomi berhenti total. Di beberapa titik, longsor memperparah keadaan, menimbun jalan dan menelan korban jiwa. Namun di balik semua itu, ada pertanyaan yang muncul berulang kali di benak masyarakat. Apakah ini semata bencana alam? Atau sinyal bahwa alam sudah lelah? Sejak bertahun-tahun, Sumatera menjadi sasaran eksploitasi besar-besaran. Hutan digunduli, digantikan perkebunan sawit dan tambang mineral. Daerah aliran sungai kehilangan tutupan vegetasinya, sehingga tanah semakin tidak mampu menyerap air. Ketika hujan turun, air tidak lagi meresap ke bumi, melainkan langsung meluncur ke lembah dan pemukiman. Sungai yang dulunya bersih dan luas kini menyempit oleh sedimentasi, sampah, dan alih fungsi lahan. Dalam kondisi seperti ini, banjir bukan lagi ancaman musiman, ia berubah menjadi bencana yang datang setiap kali langit gelap. Namun bencana ini juga memperlihatkan sisi lain, ketahanan masyarakat Sumatera yang luar biasa. Di tengah banjir, banyak warga bergotong royong mengevakuasi tetangga, membuka dapur umum, dan membangun jembatan darurat dari bahan seadanya. Para relawan bergerak tanpa menunggu komando, membuktikan bahwa solidaritas sosial tetap hidup, bahkan ketika kebijakan mitigasi pemerintah masih jauh dari kata ideal. Meski begitu, solidaritas saja tidak cukup. Dibutuhkan langkah jangka panjang dan keberanian politik. Rehabilitasi hutan harus menjadi prioritas, bukan hanya slogan. Industri ekstraktif perlu dikendalikan secara ketat agar tidak mengorbankan keselamatan publik. Sungai-sungai harus dipulihkan, bukan hanya dikeruk menjelang banjir besar. Pemerintah daerah dan pusat harus berkolaborasi, bukan saling menyalahkan. Bencana banjir di Sumatera adalah peringatan keras bahwa perubahan iklim dan kerusakan lingkungan sudah berada di depan mata. Ketika air merendam rumah, sekolah, dan sawah, itu bukan hanya masalah debit hujan, itu adalah alarm yang berbunyi keras, memaksa kita melihat bahwa pembangunan yang tak terkendali membawa konsekuensi nyata. Pada akhirnya, bencana ini bukan hanya tentang air yang tumpah dari langit, tetapi tentang pilihan manusia. Apakah kita akan terus berjalan dalam pola eksploitasi yang sama, atau memilih memperbaiki hubungan kita dengan alam? Sumatera berulang kali memberi tanda. Kini giliran kita untuk mendengar, sebelum banjir berikutnya datang membawa cerita yang lebih pahit.